Jurnal. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu guru. Semangat ya. Bapak Ibu guru, sebelum masuk ke materi jurnal, di sini kebetulan saya sebagai CGP calon guru besar angkatan 11 akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi jurnal, yaitu diseminasi tentang materi CGP. Nanti izinkan saya maaf barangkali berdirinya di sini saya bukan berarti menggurui panjenengan, tetapi di sini adalah proses pembelajaran di Bapak Ibu guru ini. Materi yang pertama yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu kaitannya dengan materi CGP yaitu modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun materi yang Bapak Ibu guru yang saya sampaikan di sini adalah ada konsep inti. Konsep inti budaya positif ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah itu materi sebagai gambaran saja. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang sebelumnya materi ini sudah disampaikan pada saat IHT terlebih dahulu nih. Waktu itu disampaikan oleh Bu Sunia. Tetapi di sini saya tidak akan berbicara panjang kali lebar sama dengan luas nih. Tetapi di sini cuma gambaran saja bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini kaitannya yaitu dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di situ profil pelajar Pancasila dimensinya yaitu ada 6. Kalau tadi pagi itu ada jembatan keledai untuk menangani atau untuk mengingat tentang profil pelajar Pancasila, ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Wiryo. Ada yang ingat tadi apa jembatan keledainya? Makan roti manis. Makan roti manis itu adalah jembatan keledai untuk kita mengingat dimensi dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kemudian ada materi lagi yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu adalah belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri, yaitu pada diri kita sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini, yang merupakan salah satu cara pencapaian disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesabaran, kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan yang namanya yaitu di situ adalah reward ataupun punishment ataupun hukuman. Itu disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah dari adanya budaya positif ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah definisi dari disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari menurut Dr. William Glasser itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan penguasaan, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan bertahan hidup, dan kebutuhan kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh yang namanya kita sebagai manusia. Itu menurut teorinya Dr. William Glasser. Itu Bapak Ibu, itu sedikit dari materi tentang budaya positif. Sekarang kita lanjut pada materi 3, restitusi.
Nah itu materi sebagai gambaran saja. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya materi ini sudah disampaikan pada saat IHT terlebih dahulu nih. Waktu itu disampaikan oleh Bu Sunia. Tetapi di sini saya tidak akan berbicara panjang kali lebar sama dengan luas nih. Tetapi di sini cuma gambaran saja bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini kaitannya yaitu dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di situ profil pelajar Pancasila dimensinya yaitu ada 6. Kalau tadi pagi itu ada jembatan keledai untuk menangani atau untuk mengingat tentang profil pelajar Pancasila, ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Wiryo. Ada yang ingat tadi apa jembatan keledainya? Makan roti manis. Makan roti manis itu adalah jembatan keledai untuk kita mengingat dimensi dari yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kemudian ada materi lagi yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya itu adalah belajar, yaitu mengacu pada disiplin diri, yaitu pada diri kita sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini, yang merupakan salah satu cara pencapaian disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita
bisa lebih tua. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandang
ada ya, karena mungkin kalau memang sudah tidak ada karena kendalanya, jadi Bapak Ibu guru itu banyak yang belum bisa login. Nanti saya akan resetkan untuk login ini karena memang sudah tidak ada. Saya akhiri dari awal hingga akhir. Barangkali ada kata-kata yang menusuk panjenengan atau saya tidak memuaskan panjenengan dalam pemberian materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pagi hari ini dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Luar biasa. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kenapa, Habib? Semoga Habib cepat sehat ya. Anak-anak, pada hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi Bapak ingin membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini adalah sebagai bentuk yang kita sepakati bersama agar pembelajaran mata pelajaran Bapak yaitu pendidikan agama Islam ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan, bukan sesuai dengan apa yang Bapak minta, tetapi apa yang kalian inginkan. Nanti anak-anak, kalian nanti menuliskan di sini. Bapak bagi ini, nanti kalian menuliskan apa saja yang kalian tuliskan. Nanti kalau sudah, kalian tempel di depan. Bisa dipahami? Ya. Bisa Bapak bagikan. Baiklah. Oke, silakan kalian tuliskan yang kalian inginkan, kemudian nanti kalian tempel di depan. Gitu ya, silakan Bapak kasih waktu mulai dari sekarang. Ya, kalau ada yang sudah boleh ditempel di papan tulis maju nanti dulu di sini. Yang sudah boleh maju ke depan, boleh ditempel.
ditempel di depan, jangan berebut. Satu di situ tiga bebas. Siapa sih? Jadi gitu dulu. Jangan berebut. Ini kamu bilang, kan tadi bapak bilang ya di awal, terus ada yang ini, kan di awal tadi bapak bilang bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menempelkan kesepakatan kelas yang kalian inginkan dalam pembelajaran ini. Ya, Bapak baca beberapa kesepakatan yang kalian tulis di atas ini ya. Contohnya di sini. Tidak ngobrol ketika guru sedang menerangkan materi. Sepakat nggak anak-anak? Kita sepakati. Yang kedua, tidak bertengkar antar siswa. Oke. Saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa. Oke, kemudian saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa. Sama ini, sepakat ya. Kemudian tidak memberikan tugas terlalu banyak. Oke. Penjelasan dan pendalaman materi lebih tidak penjelasan dan pendalaman materinya lebih. Sepakat? Kurang jelas ya. Tidak makan minum di kelas. Oke. Tugasnya jangan banyak-banyak. Oke. Kemudian hampir sama semua belajar dengan santai. Oke? Sepakat. Kemudian apa lagi? Rata-rata sama mengawali pembelajaran dengan berdoa. Oke. Saling membantu dan bekerjasama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar untuk siswa semua. Sepakat? Sepakat. Sudah semua ya, Bapak baca ya, ini sepakatannya. Berarti yang ada di papan tulis ini semuanya kita sepakati bersama. Kalau memang kita sepakati bersama, berarti ini nanti anak-anak, ini nanti kalian lepas, kemudian nanti kalian tempel di sini. Ini sebagai kesepakatan kelas dalam pembelajaran mapel PAI dan budi pekerti. Ya, jadi ini khusus untuk pelajaran PAI dan budi pekerti. Begitu anak-anak? Oke. Kalau sudah begitu, berarti pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sekian. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Kenapa? Oke, Habib sakit ya. Semoga cepat sehat ya Habib ya. Oke, anak-anak, pada hari ini Bapak mohon maaf nih, nggak bisa berlama-lama menemani kalian di dalam kelas.
Ya, karena sedang ada rapat. Ya, ada rapat Bapak Ibu guru. Hari ini ada rapat, jadi Bapak terpaksa harus meninggalkan kalian di dalam kelas. Tetapi anak-anak, ketika Bapak meninggalkan kelas, biar kalian kondusif di dalam kelas, Bapak minta tolong silakan kalian buka LKS-nya, anak-anak. Dibuka LKS-nya. Buka halaman 15. Halaman 15 sampai 16. Oke. Ya, dibuka ya anak-anak ya. Kemudian dikerjakan tujuan dan esai. Ya, Bapak pesan kepada kalian. Bapak berpesan kepada kalian, jangan ada yang keluar kelas. Oke? Bisa kita sepakati? Bisa disepakati. Bapak akhiri pembelajaran ini. Silakan kalian kerjakan. Itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Ini Mas, Bapak kemarin dapat laporan dari teman kalian bahwa kemarin kamu itu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat, saat Bapak kemarin sudah titip tugas kemarin. Apa itu benar? Benar Pak. Lalu kamu pergi kemana? Terus apa yang kamu lakukan kemarin? Kemarin saya pergi ke Taman Juang Pak. Oh gitu. Baik Mas, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke Taman Juang saat jam KPM berlangsung, menurut kamu apa manfaatnya? Tidak ada Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu kira-kira benar apa salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak cemas dan juga bisa ditangkap Satpol PP kalau ketahuan bolos Pak. Kenapa kamu kemarin membolos? Kemarin saya bosan Pak di kelas, jadinya saya diajak teman bolos Pak. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi nanti? Sudah Pak, saya minta maaf dan nggak akan mengulangi lagi Pak. Untuk kedepannya ya Mas, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan minta tugas Pak di guru makannya. Oke, baik. Semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kejadian ini ya Mas, yang sudah kamu lakukan ini ya Mas. Iya Pak, terima kasih. Oke, yaudah kalau gitu kamu boleh kembali ke kelas. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kenapa? Apa kamu tahu Oh, apa apa? Bapak panggil kamu ke ruangan ini? Kemarin waktu ulangan harian saya mencontek Pak. Coba kamu ceritakan kronologi kejadian kemarin saat kamu ulangan harian. Iya, jadi waktu itu saya mencontek, terus saya membawa tempat kecil, terus diketahui oleh Bapak. Oh, gitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna, Mbak. Kamu sudah baik, kamu mau mengakui kesalahan kamu bahwa kamu kemarin melakukan mencontek pada saat ulangan. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa sampai kemarin kamu mencontek sih? Apa yang mendasarinya? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi semalam tidak belajar.
Makanya aku memutusin untuk membawa anak kecil, Pak. Tindakan itu ya, tindakan mencontek itu kemarin kamu itu, menurut kamu itu benar apa salah? Salah, Pak, karena saya tidak jujur dalam mengisi ulangan harian. Untuk kedepannya ya Mbak ya, kalau nanti Bapak mengadakan ulangan harian lagi saat ulangan, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung biar tidak mengulangi seperti kemarin? Saya akan belajar lebih tekun dan jika saya kurang paham, saya akan tanya ke Pak Idam. Oke, bagus. Bapak pasti akan dengan senang hati membantu kalian agar kalian itu bisa berbuat jujur, tidak melakukan kecurangan seperti kemarin. Terima kasih, Pak. Ya sudah, kalau begitu kamu kembali ke kelas lagi ya, belajar lagi ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina dari kelas 12 SMA Negeri 3 Brebes. Saya sangat senang sekali telah diajak belajar dengan Pak Idam. Ketika saya melakukan kesalahan, mencontek ulang harian, saya tidak dimarahi, tapi saya diberi pengarahan dan diingatkan bahwa yang saya lakukan itu salah. Bahkan diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Terima kasih Pak Idam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu Mbak. Mbak Julusi, bahwa Bapak kemarin mendapat laporan bahwa kamu itu membolos saat Bapak mengajar pada saat kemarin itu Bapak sedang rapat bersama dengan Bapak Ibu guru. Apa itu benar? Iya Pak, benar Pak. Lalu kamu pergi kemana? Terus apa yang kamu lakukan kemarin? Saya pergi ke Taman Juang Pak. Oh gitu. Baik, bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bapak juga sebagai manusia juga sama seperti kamu punya kesalahan. Coba kamu pikirkan, pergi ke Taman Juang pada saat jam KBM berlangsung, menurut kamu apa manfaatnya? Tidak ada Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu, pergi ke Taman Juang, itu benar apa salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan membolos. Kenapa sampai kemarin kamu ada etikat niat untuk membolos? Kemarin saya bosan di kelas, terus ada teman yang mengajak saya untuk membolos, jadi kami membolos. Sekarang kamu sudah sadar belum dari kamu membolos itu? Apakah masih ingin membolos lagi ke depannya? Sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Oke, untuk kedepannya Mbak, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan ya, yaitu membolos lagi. Semoga kamu tidak mengulangi lagi perbuatan membolos. Ya Pak, terima kasih Pak. Oh ya sudah, kalau begitu kamu bisa kembali ke kelas ya, belajar lagi ya. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujatul Jesi dari kelas 12 SMA Negeri 3 Brebes. Saya sangat senang sekali diajak diskusi oleh Pak Idam ketika saya melakukan kesalahan yaitu membolos saat jam KBM. Saya tidak dimarahi, tapi saya diberi pengarahan dan diingatkan bahwa yang saya lakukan itu saya salah. Bahkan saya diajak untuk memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Sekian dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Fauzi. Saya rekan sejawat dari Bapak Idam Polis SPD yang saat ini sebagai calon gubernur angkatan 11. Di sini saya akan memberikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Idam. Yang pertama adalah diseminasi tentang budaya positif. Nah, di sini saya sudah mengikuti aksi nyata Bapak Idam. Di sini sudah memberikan budaya positif yang sudah dilakukan Pak Idam di dalam lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan luar sekolah. Budaya positif yang sudah dilakukan Pak Idam itu sangat bermanfaat sekali untuk sekolahan. Karena apa? Karena dengan adanya budaya positif
yaitu menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua itu tentang kesepakatan kelas. Nah, itu salah satu hasil nyata Pak Idam di dalam kelas yang bisa membuat kelas makin dicintai sama siswanya. Kenapa? Karena dengan adanya kesepakatan kelas itu menciptakan kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Di situ kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu diciptakan dengan adanya kesepakatan dari siswa tanpa adanya paksaan dari pihak guru ataupun yang lainnya. Sehingga di situ menciptakan motivasi belajar yang aman. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Effendi, rekan sejawatnya Pak Idam Khalid, ingin mengomentari tentang diseminasi yang telah disampaikan oleh Pak Idam Khalid dengan materi budaya positif. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Idam Khalid, saya jadi mengerti apa arti dari budaya positif tersebut. Sangat bermanfaat diseminasi yang disampaikan oleh Pak Idam Khalid, sehingga saya jadi mengerti dan sangat berpengaruh tentang diseminasi tersebut di SMA Negeri 3 Brebes. Keyakinan antara Pak Idam Khalid dengan siswa itu membuat sebuah keyakinan di kelas agar kegiatan KBM belajar mengajar di kelas bisa berjalan dengan baik, terstruktur, dan bisa berjalan dengan lancar. Segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Idam dengan siswa untuk memecahkan suatu permasalahan antara siswa dengan guru, yaitu kenakalan siswa tersebut, mulai dari bolos, tidak masuk kelas, ribut di kelas, sehingga Pak Idam memanggil siswa tersebut untuk menyampaikan atau memberi permasalahan atau alasan yang dilakukan siswa tersebut untuk memecahkan atau memberikan solusi agar siswa tersebut tidak dilakukan kembali atau mengulangi kembali. Itu testimoni saya tentang aksi nyata yang bermateri atau berjudul budaya positif itu sangat bermanfaat bagi kami. Sekian dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.